Oke, baik. Kita mulai teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Sekarang kita akan masuk ke ayat ke-6 Quran surah Al-Fatihah. Ini ayat ke-6 udah mulai. Ayat ke-5 sampai ayat ke-6 ini, ayat ke-7 sampai ayat 5 sampai terakhir ini udah mulai ayat-ayat yang sangat seru teman-teman. Dari segi bacaan ya, maksudnya seru itu banyak huruf-huruf yang dia tidak kita temukan pada pelafalan kita sehari-hari. Gitu. Maka konsentrasi teman-teman sekalian ya. Oke, kita mulai. Saya akan baca dulu isti'adzah ya. Untuk mempersingkat waktu saya baca isti'adzah, langsung saya baca masuk ke ayat 6-nya. Ya, biar kita bisa bahasanya agak lebih banyak pagi ini. Ya. Oke. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fokus pada bacaan bukan pada irama, teman-teman sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Nah, mulai ya. Dari bagian awal ini yang ingin saya tegaskan teman-teman, atau kita mulai dari kesalahan yang potensinya kesalahan besar dulu ya. Kalau potensi kesalahan besar di ayat ke-6 ini ada dua hal yang punya potensi menjadi kesalahan besar. Saya bahas bagian awal. Nah, teman-teman, kita mulai dari kesalahan besar. Yang dimaksud dengan kesalahan besar itu maksudnya adalah kesalahan-kesalahan yang dia bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Jadi dalam membaca Quran, ya, kesalahan itu dibagi menjadi dua bagian. Ada kesalahan yang kecil, yaitu kesalahan yang dia tidak sampai merubah makna, atau disebutnya lahnul khafi. Ada kesalahan yang besar, kesalahan yang nampak, lahnul jali, ya, yaitu kesalahan yang bisa merubah makna. Bunda Badriah habis talaki dengan guru saya nih, Syekh Ali Aldib ya. Disarankan untuk pengambilan ijazah. Silakan Bunda, semangat ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita mulai ya. Bunda Badriah bersyukur dapat kesempatan talaki sama Syekh. Kemarin-kemarin Syekhnya sibuk, sekarang alhamdulillah udah mulai live TikTok lagi beliau rutin. Ba'da subuh, rutinnya ba'da isya malam. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, kita mulai dari huruf yang ini ya. Ini ada dua tempat ya di Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6 yang dia punya potensi kesalahan besar. Ya, di sini satu ya. Yang kedua satu lagi di sini. Nanti kita bahas. Oke? Nah, di sini. Ya. Oke, kita mulai dari huruf yang ini. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf shad. Ya. Oke, huruf shad. Nah, ya. Huruf shad ini punya potensi kesalahan besar ketika kita baca. Apa itu? Ah, nanti kita cari tahu. Sekarang kita lihat dulu di sini. Huruf shadnya dalam keadaan apa? Huruf shadnya dalam keadaan di atasnya ada tanda burung terbalik. Ya, burung terbalik ini disebut dengan tanda tasydid. Ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, silahkan. Tapi saya menyebutnya dengan tanda tasydid. Ya. Huruf shadnya dalam keadaan bertasydid. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf shad bertasydid? Oke, seperti biasa panduan dalam belajar huruf yang kita pakai adalah buku saya sendiri. Silakan teman-teman buka halaman shad bertasydid bagi teman-teman yang sudah memiliki buku saya. Oke, ya, kita buka halaman ke-88. Nah, shad dalam keadaan bertasydid. Ya. Potensi kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan shad bertasydid? Kita akan mulai dari potensi yang peluangnya menjadi kesalahan besar. Apa itu? Poin 1. Tertukar huruf. Nah, perhatikan nih. Kesalahan pertama pada huruf shad adalah tertukar. Oke, saya tandai dengan warna merah. Kenapa saya tandai dengan warna merah pada bagian tertukar ini? Karena tertukar huruf itu merupakan kesalahan yang besar.
ya, tertukar huruf antara huruf yang satu malah menjadi huruf yang lainnya, itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya ikut bergeser. Maka jangan sampai tertukar. Nah, sekarang kita harus tahu dulu tertukar dengan huruf apa huruf shad ini. Nanti kita akan fokus pada bunyi ya. Tapi kaidah konsep teorinya harus kita inputkan dulu dalam otak kita biar kita tahu. Nggak ujuk-ujuk praktek ya, tapi walaupun tajwid ini ilmu praktek, tapi kaidah sudah ulama-ulama kita siapkan untuk mempermudah kita, khususnya para orang tua yang sudah lanjut usia. Kalau kita nerangin ke anak-anak, gak perlu banyak istilah, gak perlu banyak teori, langsung contohkan kalau sama anak, karena anak itu peniru yang ulung, tanpa kita jelaskan panjang lebar anak bisa ngikutin, betul. Tapi kalau udah yang dewasa lanjut usia, kita perlu untuk menjelaskan dulu sebagai ikhtiar, memahamkan dulu atas izin Allah pemahaman atau kaidah yang sebagaimana mestinya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, huruf shad ini tertukar dengan huruf apa seringkali? Ini ada dua huruf, yaitu yang pertama huruf shad seringkali tertukar dengan huruf sin, yang kedua tertukar dengan huruf shin. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya izin bertanya, teman-teman, kalau shad itu sering tertukar dengan huruf yang mana? Kalau tertukar dengan huruf sin, komen angka 1. Kalau tertukar dengan huruf shin, komen angka 2. Kalau dua-duanya, komen angka 3. Silakan, saya pengen tahu. Coba. Paling banyak tertukar dengan huruf. Waduh, yang komen angka 1 banyak banget. Paling sering tertukar dengan huruf sin berarti ya. Tapi yang jawab 2 juga ada, yang jawab 3 juga ada. Oke, baik. Teman-teman, pertama, kalau kita pengen melafalkan huruf tepat ya, tidak tertukar, maka ketahuilah ya, setiap huruf hijaiyah itu punya pondasi awal. Teman-teman sekalian. Nih, kalau huruf hijaiyah ingin tepat, maka langkah pertama adalah lafalkan huruf hijaiyahnya dari makhrajnya. Makhraj itu apa, Bang? Jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj ini artinya adalah tempat keluar. Ya, tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf shad ketika dia dilafalkan? Huruf shad itu keluar dari ujung lidah sejajar atau mengarah ke gigi seri bawah. Ya, mengalirkan desisan yang lembut. Nah, seperti ini. Lihat ujung lidahnya. Dia mengarah dan menempel ke gigi seri bawah. Ada yang bilang sejajar, ada yang bilang ke giginya, ada yang bilang ke pangkalnya. Tapi bunyinya sama-sama aja. Jadi, yang penting ya, ujung lidah kita ke gigi seri bawah. Contohnya gimana? Contohnya begini. Lihat ya, lihat ujung lidah saya. So, kelihatan nggak? So, si, ujung lidah saya mengarah ke gigi seri bawah. Ya, itu makhraj huruf shad. Nah, pertama, tadi huruf shad seringkali tertukar dengan shin dan sin. Langkah pertama, saya minta tolong ke teman-teman, minimal kalau huruf shad pun harus tertukar dulu buat belajar di awal. Saya menyarankan jangan tertukar dengan huruf shin. Saya menyarankan jangan sampai tertukar dengan huruf shin. Kenapa? Karena kalau shad tertukar dengan huruf shin, ini makhrajnya atau tempat keluarnya beda. Kalaupun teman-teman mau tertukar huruf shad, tertukarlah dulu dengan huruf sin. Nah, ya, kalaupun harus tertukar, tertukar dululah dengan huruf sin. Walaupun tertukar tetap salah besar ya, tapi langkah awal buat kita belajar kan perlu proses. Nah, proses yang saya sarankan, yang sebaiknya teman-teman tempuh ada ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf shin. Jangan sampai tertukar dengan huruf shin, tapi tertukarlah dulu dengan huruf sin. Alasannya kenapa? Alasannya kalau huruf shad dengan huruf shin itu memang beda makhrajnya. Shin itu dilafalkan dari mana nih? Saya tampilkan dulu sebentar nih. Kalau huruf shin itu makhrajnya nih ya, dia dilafalkan dari bagian tengah lidah. Sedangkan tadi huruf shad itu dari ujung lidah, maka beda, nggak sinkron. Ya, gitu. Ya, jadi kalau huruf shin itu dia dilafalkan dari bagian tengah lidah ke atas tuh. Nah, ya, fokusnya menaikkan tengah lidah nih. Kalau huruf shin begini, ujung lidahnya nggak perlu ke gigi seri bawah nih, perhatikan. Perhatikan ya. Sya. Nah, lihat ujung lidah shin kemana? Ke gigi seri bawah nggak? Sya. Nah, enggak kan? Sya.
sya. Kenapa? Karena memang huruf shin dan shin dan shod ya beda makhrajnya. Maka kalau teman-teman shod teman-teman tertukar dengan huruf shin ya beda jauh, makhrajnya beda. Oke, maka teman-teman harus tahu tadi makhraj huruf shod di mana, ujung lidah ke gigi sari bawah. Nah, kalaupun huruf shod teman-teman saya jadi jelaskan tadi ya, shod jangan sampai tertukar dengan huruf shin dulu. Kalaupun harus tertukar, huruf shod itu tertukarlah dahulu dengan huruf shin. Kenapa? Karena huruf shod dan huruf shin makhrajnya tempat keluarnya sama. Makhrajnya tempat keluarnya sama. Dari mana? Yaitu ujung lidah mengarah ke gigi sari bawah ke sini. Oke, ini saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan detailnya. Perhatikan. Sin dan shod. Lihat ujung lidah saya. Ya, Sa, Sa, so. Sa, so. Si, sli. Kelihatan? Tempatnya sama. Makhrajnya sama. Ya, makanya kalaupun saya bilang harus tertukar, tertukarlah dulu shod dengan sin. Nah, nanti merubahnya pengkondisiannya lebih mudah kalau teman-teman shod itu diserupakan dengan sin dulu. Kalau dengan shin jauh agak lebih sulit. Lebih sulit di sini artinya adalah karena mereka beda makhraj, beda pelafalan. Paham sampai sini? Jelas ya, sok pelan-pelan, pelan-pelan. Sa, so gitu. Oke. Nah, sekarang berarti kita eliminasi dulu ya. Shod dengan shin, shinnya kita eliminasi dulu. Berarti jangan serupakan dulu dengan shin. Nah, setelah teman-teman bisa melafalkan huruf shin, tinggal nanti teman-teman ubah menjadi shod. Nah, caranya gimana? Bang, kalau misalnya shod dengan shin ini makhrajnya sama, bagaimana caranya kita bisa membedakan dua huruf ini? Nah, gitu kan? Ya, bagaimana cara kita membedakan dua huruf ini? Caranya adalah shod dan sin ini nanti beda dari segi sifat. Ya. Nah, sebelum ke sifat saya akan langsung jelaskan biar lebih mudah. Jadi shod ya dengan huruf sin, bedanya apa kalau makhrajnya sama? Bedanya apa? Gini. Huruf hijaiyah itu teman-teman nanti dibedah atau dibagi menjadi dua bagian. Ada huruf yang besar, ada huruf yang tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, shod dan sin bedanya dari kadar tebal tipisnya saja. Oke, ini kita perlihatkan dulu yang shod ya. Nih, yang shod dia termasuk ke dalam huruf yang tebal atau tipis, teman-teman? Coba yang tahu boleh komen di kolom komentar. Kira-kira huruf shod itu ya, huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Huruf yang tebal, ya. Kita buktikan di mana? Kita buktikannya di sini. Nah, perhatikan. Tuh. Ya di buku. Huruf shod itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Sedangkan huruf sin itu termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Itu kan ya? Nah, bedanya apa? Nah, shod itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim artinya apa nih? Di buku juga sudah ada, kita baca. Tafkhim itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Ini saya izin zoom sedikit ya. Dibaca dengan suara yang tebal. Sedangkan kalau huruf sin karena dia tarkik, maka dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke, gitu. Berarti kita sudah tahu bedanya shod dengan sin karena makhrajnya sama, bedanya dari segi kadar tebal dan tipis dari karakter hurufnya. Bagaimana cara membedakan mana yang tebal dan mana yang tipis? Nah, kita lihat dari huruf yang tebal dulu ya. Kita breakdown pelan-pelan. Kalau huruf yang tebal yaitu huruf shod, dia tebal, suara yang tebal ini. Kenapa bisa? Karena dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Makanya kalau teman-teman lihat sifat dari huruf shod, salah satu sifat dari huruf shod, lihat di poin ketiganya. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya terangkat bagian pangkal lidah. Terangkat bagian pangkal lidah. Nah, berarti kalau dia hurufnya tipis, yang sin nih tipis ya, berarti sifatnya dari huruf sin kebalikannya. Kebalikannya apa nih? Sifatnya adalah istifal. Istifal itu apa? Terhampar bagian pangkal lidah. Berarti kalau huruf tebal terangkat pangkal lidah, kalau huruf tipis terhampar pangkal lidah.
Mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Pelan-pelan. Teorinya udah mulai masuk, sekarang mulai sedikit-sedikit ke praktek. Ya. Huruf yang tebal itu kalau mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Kita kenalan dulu pangkal lidah. Ibaratnya ini adalah lidah, ini adalah ujung lidah kita. Oke. Ini adalah tengah lidah kita. Yang dimaksud dengan pangkal lidah adalah lidah terdalam kita di sini. Ya. Kalau dia tebal, dia akan naik ke atas begini. Kalau dia tipis, dia akan terhampar di bawah. Paham? Paham? Jadi yang membedakan antara shod dengan sin ketika dilafalkan hanya pangkal lidah. Sa, itu nggak pakai pangkal lidah, makanya bunyi sinnya ringan kan. Sa, beda huruf tebal. So, 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 so. Bedakan dengan sa, so, si, su, Beda nggak? Beda nggak? Bedanya yang terasa dari sin dan shod pangkal lidah. Pangkal lidah itu akan membuat hurufnya tebal atau tipis, itu bergantung pada pangkal lidah. Paham? Jelas? Makanya teman-teman lihat di sini. Huruf sin pasti seolah lebih mudah dilafalkan daripada huruf shod kan? Kenapa coba? Karena huruf sin gak perlu pakai pangkal lidah. Karena dia tipis kan? Kalau tipis gak perlu naikin pangkal lidah. Nah, kita melafalkan huruf S sehari-hari. Sapi, sarung, sayur, itu adalah huruf S. Dan kenapa mudah? Karena dari kecil kita sudah dibiasakan. Ayo adek, coba bilang sapi, happy, sapi, happy. Awalnya kan gitu juga melafalkan S nggak bisa. Tapi sekarang kan bisa. Mudah jadinya huruf S. Sin mudah. Mudah karena sudah terbiasa dari kecil. Huruf shod bukan berarti sulit. Tapi kita belum membiasakan dengan bacaan yang tepat. Maka biasakanlah. Faham? Jadi nggak ada huruf hijaiyah yang sulit. Allah yang sudah menjanjikan Al-Quran itu kalau dipelajari mudah. Kalau terasa sulit sekarang, karena kita mungkin baru mulai sekarang-sekarang. Gak mulai dari kecil. Gak mulai dari bayi. Coba bayangkan kalau kita belajar ngaji dari bayi. Oh bunda, yakin saya di usia sekarang gak ada yang bilang susah baca Quran. Karena sudah terbiasa dari kecil. Gitu bun. Jadi ubah mindset kita menganggap Quran itu sulit. Enggak, mudah. Asalkan apa? Sabar ya dalam belajar. Kan waktu bayi juga kita waktu bayi kan usia 1 tahun ya 12 bulan ke bawah kan nggak tiba-tiba bisa jalan. Ya, apalagi tiba-tiba bisa lari, apalagi tiba-tiba bisa salto. Kan nggak bisa. Ya, gitu. Sekarang teman-teman ada yang bisa salto nggak? Coba. Ada yang bisa salto? Saya emang nggak bisa. Susah nggak? Susah. Kenapa? Karena nggak pernah belajar. Kan sama kayak baca Quran. Jadi Al-Quran itu mudah. Tanamkan dalam diri kita. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Oke? Lanjut ya. Nah, jadi huruf shod dan sin bedanya dari pangkal lidah, sahabat-sahabat, kawan-kawanku sekalian. Lanjut. Lanjut gak nih? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita praktekkan. Jadi huruf shod itu bedanya pangkal lidah. Sekarang kita praktekkan di sini deh. Ya. Kira-kira mana huruf shod yang lebih tepat? Atau gini deh. Kita pakai mode pertanyaannya. Kalau bacaan shod saya salah, komen salah. Kalau bacaan shod saya benar, komen benar. Perhatikan. Ini salah atau benar? Bashiron. Silakan jawab. Bashiron. Itu salah atau benar? Silakan dijawab dulu. Huruf shod yang tadi saya baca itu salah atau benar? Bashiron. Salah. Waduh, pada nyalahin saya nih ya. Sampai 200 kali lebih. Oke, salahnya apa? Coba dijelaskan. Ya, salahnya apa? Biar saya bisa perbaiki. Karena berubah menjadi huruf apa? Berubah menjadi huruf ini ya. Berubah menjadi huruf shin yang tadi itu. Salah ya? Bashi.
Oke, baik. Saya coba perbaiki. Saya udah bilang kalau short kalaupun harus tertukar, jangan jauh-jauh ke sini, Bunda. Ini kejauhan. Ya. Oke, sekarang coba yang sekarang. Bacaan saya yang ini shortnya sudah benar atau belum? Basiron. Basiron. Salah atau benar? Silakan. Masih salah juga. Masih salah juga. Basiron. Oke. Kalau yang ini memang salah, tolong sampaikan. Salahnya apa yang barusan? Nah, ya, kalau yang barusan salahnya karena huruf shadnya berubah menjadi huruf apa? Berubah menjadi huruf sin. Nah, tapi ini ya sudah sedikit lagi. Kalau teman-teman shadnya tertukarnya tidak dengan shin tapi dengan sin, ini sudah lebih baik dibanding teman-teman tertukar dengan shin. Kenapa? Karena kalau dengan shin ya itu makin jauh. Kalau dengan sin ini udah mulai mendekat ke huruf shad. Kenapa? Tinggal nanti kalau teman-teman sudah bisa melafalkan sin basiron, tinggal apa? Angkat pangkal lidahnya. Karena sin dan shad bedanya cuma dari tebal tipis. Basi udah bagus, tinggal tebelin. Basli, basliron, 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 basliron. Paham? Paham nggak sampai sini? Jadi cuma tinggal naikin lidah dalam aja itu. Kan asalnya si, lidah dalamnya naikin. Sli. Lidah dalamnya naikin begini, jangan rata. Ya. Paham ya? Oke, pelan-pelan. Sekarang shadnya dalam keadaan bertasydid ya, maaf. Harusnya di sini latihannya. Nah, di sini ya. Oke, sekarang misalnya saya baca ya. Teman-teman pilih mana huruf shad bertasydid saya yang tepat. Apakah yang A, yang B, atau yang C? Kita mulai. Yang A. Dengarkan bunyinya. Yang A, fussilat. Yang B, fushilat. Yang C, fussilat. Kira-kira mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Mana shad yang tepat bunyinya? Yang A, fussilat. B, fushilat. C, fussilat. Mana? Ya, yang A, yang B, yang C. Lihat, yang jawab C sampai hampir 400 kali. Lihat pada aktif, keren. Ya, yang tepat adalah yang C, kawan-kawanku. Bahkan sampai hampir 500 kali yang jawab C. Lihat. Ya, yang tepat adalah yang C. Nih yang C begini bunyinya. Ya, pelafalannya. Fusli. Fusli. Kalau yang A kenapa salah nih yang A nih? Fussi. Yang A kenapa salah? Fussilat. Silakan jawab. Kenapa yang A salah? Fussilat. Yang A salah karena beda huruf yang dibaca. Yang A itu adalah huruf sin. Kenapa bisa jadi sin? Karena pangkal lidahnya gak naik huruf shadnya. Sin itu huruf tipis. Fussi. Nah, enggak. Ya tinggal naikin. Fusli. Nah, ada pangkal lidahnya naik. Lalu, kenapa yang huruf B salah? Nih yang B nih. Fushi. Fushi. Fushilat. Kenapa yang B salah? Karena berubah jadi huruf shin. Nah, kalau huruf shin ini makin jauh. Karena bukan hanya salah dari pangkal lidah kalau shin. Tapi makhrajnya beda kalau huruf shin. Kalau huruf shin, makhrajnya udah sama kayak shad. Tapi tinggal kurang naikin pangkal lidah. Kalau jadi shin, udah mah dia tipis. Terus makhrajnya beda dengan huruf shad. Ya. Oke. Ya. Fussilat. Fu-nya tipis dulu. Ya, yang tebalnya cuma shad doang. Fu-nya tipis, lamnya tipis, ta-nya tipis. Yang naik pangkal lidah tebal hanya di huruf shad aja. Fu, ketika masuk shad, baru angkat pangkal lidah. Fussilat. Fu bukan fu, enggak. Fu tipis, shadnya tebal. Fussilat. Gitu. Paham? Jelas sampai sini? Coba yang ngerasa belajar dengan cara seperti ini memudahkan, ya cocok, boleh komen saya di kolom komentar. Kita di TikTok sudah berjalan belajar rutin seperti ini setiap ba'da subuh 4 tahun, Bunda.
dari awal Maret 2022, dari mulai saya belum nikah sampai punya anak sekarang. Ada yang ngikutin? Salam kenal, saya Givari Putra teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman berarti sudah bisa membedakan. Jadi itu ya, kesalahan pertama ketika kita melafalkan huruf shad bertasydid, jangan sampai tertukar dengan huruf sin, jangan sampai tertukar dengan huruf shin ya. Oke, satu lagi deh biar afdol ya, biar afdol. Nih misalnya saya praktekkan di kalimat ini. Fokus masih di huruf shad bertasydid. Mana huruf shad bertasydid yang lebih tepat? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Yang A, wa husila. Yang B, wa husila. Yang C, wa hushila. Mana huruf shad bertasydid yang lebih oke bunyinya? Ya, yang A, yang B, yang C. Ya. Nah, lihat dominan di kolom komentar menjawab yang A ya. Allahu Akbar. Tuh, yang tepat adalah yang A, teman-teman. Yang B salah karena berubah menjadi huruf sin. Wahusi, pangkal lidahnya kurang naik yang B. Lalu yang C salah kenapa? Karena berubah menjadi huruf shin. Wahushi. Ya, jadi itu teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf shad bertasydid. Ya, jangan sampai tertukar dengan huruf sin dan shin. Oke, teman-teman, sebenarnya kesalahan huruf shad bertasydid yang besar itu cuma satu, bagian poin satu doang. Mau dibahas kesalahan kecilnya juga atau langsung ke surah Al-Fatihah lagi? Silakan. Mau cukup dibahas kesalahan besar lalu kita lanjut ke Al-Fatihah atau bahas juga kesalahan kecilnya? Coba. Gimana? Langsung ke Al-Fatihah atau bahas kesalahan kecil yang tersembunyinya juga? Teman-teman sekalian. Ya, coba langsung masuk ke Al-Fatihah, cukup membahas kesalahan besar tanpa mengetahui kesalahan kecil, atau bahas kesalahan kecil dulu baru ke Al-Fatihah. Oke, ya, kita akan bahas kesalahan kecilnya, tapi kita praktekkan dulu kesalahan besarnya. Yang tadi biar fokus teman-teman ke kesalahan besar dulu, tapi tenang. Setelah Al-Fatihah kita praktekkan Al-Fatihah, kembali lagi ke kesalahan kecilnya. Oke, sip ya. Kesalahan kecil itu bukan berarti tidak penting untuk kita pelajari, bukan ya, tapi biar kita tahu skala prioritas dalam belajar. Dahulukan latihan kesalahan besar agar tidak merubah makna, baru kesalahan kecil. Bukan berarti kesalahan kecil tidak penting untuk kita pelajari. Namanya kesalahan adalah suatu ketidaksempurnaan, maka kita maksimalkan bacaannya gitu ya. Oke, kita kembali ke surah Al-Fatihah. Nah, berarti ya, coba cek teman-teman di sini shad bertasydid saya salah atau benar. Ya, kita praktekkan dulu ya bunyi salah besar dalam Quran surah Al-Fatihah ini pada huruf shad seperti apa. Kalau bacaan shad tasydid saya benar, komen benar. Kalau shad tasydid bacaan saya salah, komen salah. Fokus ya, kita udah kasih input tag kesalahan satunya tadi tuh ya di huruf shad. Perhatikan. Mulai. Ihdinas syiratal mustaqim. Shad yang saya baca barusan salah atau benar? Ihdinas syiratal. Salah atau benar? Ya. Kira-kira yang barusan salah ya. Salahnya salah besar atau salah kecil? Yo, jawab. Ihdinas syirata. Salahnya salah besar atau salah kecil? Ihdinas syirata. Salahnya adalah salah yang betul. Salah yang besar. Udah masalah, salahnya besar. Kenapa? Karena yang dibaca bukan huruf shad lagi. Yang dibaca sudah berubah menjadi huruf shin. Nah, ingat, merubah huruf itu kesalahannya bukan main, karena merubah makna. Oke? Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi jangan berubah menjadi huruf shin. Oke, sekarang saya coba perbaiki bacaan saya. Kalau masih salah, komen salah. Kalau sudah benar, komen benar. Konsentrasi. Ihdinas sirata.
Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Salah atau benar huruf sodnya? Salah. Salahnya salah besar atau salah kecil? Oke, bacaan yang barusan huruf sod saya salah. Tapi pertanyaannya salah besar atau salah kecil? Ya. Ihdinas sirata. Nah, kesalahannya kesalahan besar, kesalahan kecil. Ayo, kesalahan kecil. Berarti nggak merubah makna. Nggak berubah huruf berarti. Coba saya tanya. Tadi berubah huruf nggak yang saya baca? Ihdinasi. Merubah huruf nggak? Merubah huruf yang tadi saya baca huruf sin. Yang namanya merubah huruf salahnya salah besar. Ya. Oke, tadi yang saya baca tetap salah besar. Walaupun memang makhraj huruf sin dengan shad sama, tapi tetap hurufnya berbeda. Berarti salahnya salah besar. Tuh. Ya. Nah, kalau yang sekarang berarti tadi huruf sin itu kenapa bisa jadi huruf sin? Karena makhrajnya sebenarnya udah bagus, udah sama dengan shad, tapi pangkal lidahnya kurang naik alias shadnya kurang tebal. Shad kalau tidak dibaca tebal, tidak diangkat bagian pangkal lidah, maka yang keluar adalah huruf sin. Ya. Oke, sekarang coba saya baca lagi. Shad yang saya baca salah atau benar? Ihdinasli. Ihdinas sirata. Salah atau benar shotnya? Kalau salah komen salah, kalau benar silahkan komen benar di kolom komentar. Benar ya? Benar ya? Baik, alhamdulillah. Nah, minimal kesalahan ini teman-teman kuasai dulu, ingat-ingat baik-baik dan upayakan untuk benar di kesalahan besar ini. Nah, baru kita pindah ke kesalahan kecil. Ya, tadi kan kesalahan besar yaitu merubah huruf shad menjadi sin atau shin. Sekarang jangan sampai teman-teman kesalahan tadi dilatih di rumah, sekarang kita pindah ke kesalahan kecilnya. Boleh ya? Oke, sip. Nih, sekarang saya masuk lagi ke huruf shad ya. Oke, di buku kita lagi. Jadi tadi yang baru kita bahas kesalahan poin 1. Kesalahan yang terjadi di poin kedua pada huruf shad bertasydid adalah kadar tebal dari hurufnya kurang sempurna. Nah, ini berarti kalau kadar tebal kurang sempurna, tinggal latih pangkal lidah. Bang, saya tahu huruf tebal itu harus naikin pangkal lidah, harus mengangkat pangkal lidah. Tapi prakteknya saya masih bingung kayak gimana. Ada nggak yang begitu? Secara teori saya tahu huruf tebal itu biar tebal karakternya harus diangkat pangkal lidah. Saya tahu pangkal lidah itu lidah bagian belakang saya tahu. Tapi pada nyatanya prakteknya saya masih kurang paham atau kurang ngerti cara prakteknya. Oke, teman-teman mau tahu bagaimana cara terapi untuk huruf tebal? Mau tahu atau tidak? Ya, mau tahu atau tidak bagaimana cara melatih pangkal lidah? Cara melatih pangkal lidah adalah dengan ini teman-teman akan dapat langsung latihan 2 hal. Pertama, melatih pangkal lidah, yang kedua melatih huruf ini. Apa? Terapi pakai huruf qaf. Ya. Nih, kalau ingin bisa mengangkat pangkal lidah, ya, terapinya pakai terapi huruf qaf. Nah, nih. Terapi pakai huruf qaf. Belajar dan praktek meraih qaf. Kalau qaf teman-teman sudah bisa, melafalkan qaf sudah bisa, maka harusnya pangkal lidah lebih mudah untuk dipraktekkan. Nah, masalahnya itu Ustadz, Kang, Mas, Bang, qaf saya juga belum bisa. Nah, boleh dimulai dengan berlatih huruf qaf. Ya. Kenapa huruf qaf? Karena qaf, nih kita lihat ya. Karena huruf qaf memang makhrajnya atau tempat keluarnya keluar dari bagian pangkal lidah. Tuh. Nah, kelihatan nih huruf qaf, lihat. Tuh. Lihat lidah dalamnya dia betul-betul naik ke langit-langit bagian lunak yang dalam. Nah, kalau teman-teman sudah bisa melafalkan huruf qaf ke huruf yang lain, insya Allah ketika ingin menebalkan huruf, mengangkat pangkal lidah akan lebih mudah. Ko, naikin. Ko, qi, qu, ko, qi,
ku, ko. Nanti kalau udah bisa qaf nih, tinggal dipraktekkan ke huruf tebal yang lain. Ko, so, to, lo. Bunyi ujungnya sama kan? Sama nggak? Qaf dengan huruf yang lain, bunyi ujungnya sama kan? Ko. Ketika huruf tebal ya. Ko, so, o. Nah itu bunyi tebal tuh itu. O, ko, so, ki, sli, su. Oke. Jadi kalau ingin melatih pangkal lidah, biar terlatih pangkal lidahnya, latih dengan huruf qaf. Yang sudah punya buku saya, tinggal dibuka halaman huruf qaf. Latihannya banyak ya. Di sini tuh lihat qaf berharokat. Ko, ki, ku. Koko, koki, koku. Ya, kiko, kiki, kiku. Latihan. Nanti kalau sudah terbiasa, tinggal dipraktekkan pada huruf yang lain. Ya, pada huruf yang lain dipraktekkan. Naikin pangkal lidahnya sama, rasanya sama seperti ketika melafalkan huruf qaf. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, nanti teman-teman, Bang, tapi ada prakteknya, ada videonya nggak? Kan ada. Ini kan pakai buku saya yang tulis sendiri, saya yang rekam sendiri. Ya, tim kami yang edit. Biar apa? Biar ketika teman-teman lagi sendiri di rumah, ya kan kalau lagi live begini teman-teman ingat gitu ya, paham karena ada yang meraktekin, ada yang mencontohkan. Tapi ketika sendiri di rumah kadang-kadang kita lupa. Nah di buku teman-teman tinggal ulang-ulang murojaah dengan lihat videonya, ada saya di dalamnya. Gitu. Ya. Oke lanjut. Kembali ke huruf shad. Ya. Nah. Jadi kadar tebalnya maksimalkan. Ya. Lanjut poin ketiga. Kesalahan ketika kita melafalkan shad bertasydid adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Ini menarik nih. Teman-teman, minta fokusnya sekarang saya perhatikan. Siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf shad memonyongkan bibir? Ayo, siapa? Khususnya ketika berharokat fathah atau baris atas. Jujur. Ya, contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya yang ini ya, yang ini nih. Siapa yang melafalkan huruf shad bertasydid ketika dia harokatnya fathah? Teman-teman bacanya begini. Muhassonatin. Siapa? Muhassonatin. Huruf shadnya dibaca begini mulutnya ketika shadnya fathah. Muhassonatin. Kalau ada boleh komen saya. Oke, teman-teman, nggak perlu pakai monyong-monyong begitu ketika melafalkan huruf tebal. Ya, sebentar teman-teman, sudah mulai panas nih. Oke, nggak perlu dimonyong-monyongin kayak begitu. Khususnya ketika melafalkan huruf shad bertasydid dan harokatnya fathah. Coba saya pengen tanya, kenapa harus pakai monyong? Kenapa harus pakai monyong begini? Aso. Kenapa harus pakai monyong? Ya, oke. Kenapa harus pakai muncung-muncung mulutnya? Emang bunyi apa yang sedang teman-teman kejar? Emang teman-teman lagi nyari bunyi huruf bunyi apa sih? Sampai monyong begitu tuh nyari bunyi apa? Muhassonatin. Biar dapat bunyi vokal O. Oke. Saya pengen tanya, huruf berharokat fathah itu, ini kan harokatnya fathah shadnya nih. Teman-teman memonyongkan mulut shad alasannya karena mengejar bunyi vokal O. Saya pengen tanya, huruf berharokat fathah itu bunyinya vokalnya A, I atau U? Coba. Huruf berharokat fathah itu bunyi vokalnya A, I atau U? Huruf berharokat fathah itu bunyi vokalnya A, I atau U? A kan? A ya. Tapi kenapa teman-teman melafalkan shad ketika fathah mengejar vokal O? Coba jelaskan. Coba. Kita udah sepakat huruf berharokat fathah itu bunyi vokalnya A. Tapi kenapa ketika shad bertasydid ini harokatnya fathah, teman-teman yang dikejar vokal O? Karena huruf tebal Ustadz. Oh, berarti ini.
Ini kendalanya. Teman-teman itu ketika melafalkan huruf shad, teman-teman sudah tahu shad itu karakternya tebal. Saya apresiasi, bagus, betul. Shad itu huruf yang tebal. Huruf yang tebal ketika berharokat fathah, yang harusnya kita baca vokal A, teman-teman berpikir, oh tebal, bunyi vokalnya, oh ya udah, berarti dengan naturalnya, alaminya kita, naturalnya kita, ketika kita melafalkan vokal O pasti akan monyong. Oh, oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh, nah itu karena mengejar vokal oh ya udah pasti gitu yang dikejar soto ayam, betul atau tidak? Nah sekarang kita jelaskan. Tadi sudah saya sentil di awal. Huruf tebal itu bagaimana cara menebalkannya? Apakah ada hubungannya dengan mulut? Saya sudah sentil di awal tadi ketika membedakan sin dengan sod. Huruf tebal, apa yang membuatnya tebal? Apa yang membuatnya tebal? Huruf tebal kenapa bisa tebal? Apakah dengan memonyongkan mulut atau dengan cara apa? Lidahnya diangkat, lidah yang mana? Menaikkan pangkal lidah. Saya ulang lagi sebentar. Bosan nggak diulang-ulang? Diulang-ulang aja kita kadang-kadang lupa, apalagi cuman selewat-selewat. Perhatikan. Nih, shad kita sudah sepakat di buku semuanya ada tadi kan. Dia itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim atau mufakhamah. Huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ingat bagaimana cara menebalkan huruf dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah, dan kita sudah sama-sama di awal tadi ketahui huruf shad itu huruf tebal, makanya sifat poin 3-nya namanya isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Lidah dalam ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah yang ini naik ke atas. Begitu. Ya, jadi nggak dibaca so, tapi so. Tar dulu bang. Oke, berarti mulutnya nggak boleh munyong. Karena tebalnya itu bukan karena monyong. Ya. Terus bagaimana cara? Terus bibir kita harus seperti apa kalau nggak boleh monyong? Saya jelaskan dulu. Perhatikan, kembali ya. Teman-teman nggak apa-apa belajarnya pelan-pelan begini. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita ulang lagi. Jadi jangan teman-teman ketika melafalkan huruf shad dengan dalih karena shad itu huruf tebal, sehingga ketika berharokat fathah yang dikejar adalah vokal O. Bukan ya. Mau dia huruf yang tebal, mau dia huruf yang tipis, ketika berharokat fathah yang kita kejar adalah bunyi vokal A. Yang kita kejar adalah bunyi vokal A. Mau dia huruf yang tipis, perhatikan nih. Mau dia huruf yang tipis, mau dia huruf yang tebal. Oke, perhatikan. Ketika berharokat fathah, vokalnya adalah A. Namun yang membedakan apa? Karakter vokal A-nya. Kalau huruf tipis, vokal A yang keluar tetap vokal A yang murni. Murni itu ya betul-betul vokal A. Tapi kalau huruf tebal, vokal A-nya sudah terdengar agak lebih gemuk. Nah, yang dikejar jangan vokal O, kawan-kawanku. Ya, tetap vokal A, cuman yang tebal terasa lebih gemuk. Kenapa? Karena sudah bercampur baur dengan pangkal lidah yang naik. Kalau huruf tipis vokal A-nya murni karena vokal A-nya tidak terganggu oleh pangkal lidah yang harus naik tapi datar. Paham nggak? Paham nggak? Contoh, vokal A yang tipis, a, kenapa A-nya murni banget? Karena nggak ada pangkal lidah yang harus naik. Jadi bunyi vokal A-nya tidak terganggu ruangnya. Di dalam tuh nggak terganggu ruangnya. Tapi kalau huruf tebal, karena pangkal lidah naik, ruangnya lebih menyempit. Jadinya bukan A lagi, tapi O, so, O. Ini saya mengejar vokal A, bukan mengejar vokal O. A, O, so, bo, po. Paham? Paham? Coba bisa dibedakan nggak? Kita harus kenal bunyi teman-teman. Karena asas dalam membaca Al-Quran itu bunyi. Ya. Oke? Paham? Nah, pelan-pelan. Yang kita kejar dari teman-teman bukan lancar baca dulu. Benar baca. Karena sungguh teman-teman, kalau pengen lancar baca Quran, lancar nih yang dikejar lancar, nggak perlu belajar. Kenapa? Perbanyak baca. Perbanyak baca, ya perbanyak tilawah, perbanyak khataman.
lancar pasti. Mau panjang pendeknya salah, mau hurufnya ketukar-tukar, seringin baca lancar kita. Tapi apakah cukup baca Quran dengan lancar? Oh tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat apa? Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Nah. Jadi lancar baca, perbanyak tilawah, perbanyak hataman, benar baca, harus belajar dan talaki. Paham? Jelas? Nah, jadi ya kejar lancarnya lanjut terus, tapi kejar juga benarnya. Jangan sampai kita lancar tapi bacaannya tidak selamat. Ya, tidak benar maksudnya. Ya, ketukar-tukar hurufnya. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi cari vokal. Paham nggak ini terkait dengan huruf tebal ketika berharokat fathah? Ya, jadi tebalnya itu huruf tebal ketika vokal A itu bunyi vokalnya gemuk ketika fathah dengan cara mengangkat pangkal lidah. Sekarang berarti gak boleh monyong kan? Gak boleh begini kan? Muhasso, gak boleh monyong kan? Sekarang kalau bibir kita gak boleh monyong, kalau bibir kita gak boleh maju, teman-teman sekalian, ya kalau bibir kita gak boleh monyong, kalau bibir kita gak boleh maju, teman-teman sekalian, berarti mulut kita seperti apa seharusnya? Sekarang kita bahas keadaan mulut. Perhatikan. Ya, saya pengen nanya dulu teman-teman. Perhatikan, ya. Harokat itu ada berapa? Basic harokat itu ada berapa teman-teman? Coba saya pengen tanya. Basic harokat itu ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Baris atas disebut dengan fathah, baris bawah disebut dengan kasroh, baris depan disebut dengan harokat dhammah. Ya, ada 3. Nah, ini yang disebut dengan harokat. Dan teman-teman setiap harokat itu punya yang namanya ini mamul harokat. Oke. Apa itu itmamul harokat teman-teman sekalian? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat. Ya, biar apa kesempurnaan harokat ini kita indahkan dan kita pelajari, biar ngaji kita artikulasinya jelas. Artikulasinya jelas. Maksudnya artikulasi itu gimana? Gini. Siapa yang ketika baca Quran seringkali baca begini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang pernah mendengarkan bacaan atau teman-teman sendiri yang bahkan membaca seperti itu? Itu adalah contoh bacaan yang bacaannya tidak diindahkan itmamul harokatnya, kesempurnaan harokatnya, nggak jelas kan artikulasinya operator boleh itu ada. Jadi dijelaskan teman-teman sekalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu jelaskan ya itmamul harokatnya ya, jelaskan kesempurnaan harokatnya biar baca Quran gak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau seperti orang yang sedang sakit gigi ya, jelaskan. Nah, itmamul harokat itu punya peran penting terkait dengan artikulasi kita biar jelas. Nah, sekarang hubungannya dengan fathah tadi apa? Berarti bagaimana itmamul harokat fathah nanti akan ada hubungannya dengan mulut kita. Sempurnakan harokat fathah, itmamu harokatnya biar artikulasinya jelas dengan cara apa? Dengan cara wal maftuhu bil fathif hami. Dengan cara membuka mulut kita, membuka rahang kita. Fathah ya, mau dia untuk huruf yang tipis, mau dia untuk huruf yang tebal, ketika berharokat fathah, buka rahangnya, buka mulutnya. Jadi nggak dibaca so, tapi karena kita udah tahu huruf tebal itu dengan cara mengangkat pangkal lidah, maka tebalkan dari pangkal lidah, sempurnakan harokat fathah dengan membuka rahang kita. Sehingga bukan so, tapi so, 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 to, lo, ho, buka, buka.
Paham? Jelas? Jadi dua keadaan penting ketika teman-teman melafalkan huruf tebal ketika berharokat fathah adalah sempurnakan tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah, sempurnakan fathahnya dengan membuka mulut atau membuka rahang. Paham nggak? Jelas sampai sini? Ya? Jelas? Fokus kita jangan beranjak ke huruf yang lain dulu. Fokus kita di huruf sodnya dulu. Yang membuat kita cepat agak lambat dalam menangkap. Kenapa? Karena belum beres huruf sod, kita udah fokus dengan huruf yang lain. Fokus dulu yang dibahas huruf apa ini? Huruf sod. Jangan bahas yang lain dulu. Biasakan. Saya juga kena marah sama guru saya nih ketika saya belum selesai bahas huruf sod udah menanya yang lain. Fokus dulu sama sod. Jangan pindah-pindah. Ya. Oke. Sip. Jangan pindah-pindah. Ya, fokusnya. Oke. Ya. Nah, sekarang ya, jadi paham ya, tidak kita baca ya muhassonatin, tapi kita baca muhasso, muhassonatin. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, kawan-kawanku sekalian? Ya, oke, sip. Ya, coba sekarang kita praktekkan. Misalnya di kalimat ini ya, ini ada yang mau foto dulu nggak? Nih, silakan yang mau foto nih, bahasan kita nih. Nih, foto dulu. Sok, screenshot HP-nya. Biar nanti ketika kita dihisap HP-nya di hadapan Allah, isinya file-filenya file-file baik. Bukan cuma foto-foto selfie aja. Ya, oke. Sudah? Sudah? Sip. Sekarang kita praktekkan di sini teman-teman. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-52. Ya. Oke, mana huruf shad yang tepat? Teman-teman silahkan simak baik-baik bacaan saya. Kalau saya perlu nih, saya zoom juga biar oma opa bisa lebih jelas. Yang A atau yang B yang tepat? Yang A, fassolnahu. Yang B, fassolnahu. Yang A, fassolnahu. Yang B, fassolnahu. Sok, dijawab. Yang tepat yang A atau yang B, kawan-kawanku sekalian? Silahkan dijawab. Yang A ya, yang tepat adalah yang A ya. Sampai 300 kali tuh yang jawab A. Baik, barakallahu fikum. Kenapa yang B salah? Silakan jawab nih. Yang B itu yang ini tadi. Kenapa yang ini salah? Fassolnahu. Fassolnahu. Karena yang B itu huruf sodnya dibaca monyong ya. So. Fasso. Harusnya mulutnya buka, pangkal lidahnya naik. Yang A. Fasso. Fassolnahu. Nggak pakai monyong-monyong. Ya, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Lanjut. Nah, ya itu baru kesalahan ketiga. Lanjut lagi ya. Jadi 1, 2, 3 sudah kita bahas. Satu lagi teman-teman. Poin keempat. Ya, maaf, saya sebelum lanjut saya bertanya dulu. Jadi jangan sampai memonyongkan bibir ketika huruf sodnya berharokat fathah. Ya. Sekarang saya izin bertanya. Kalau misalnya sod bertasdidnya harokatnya kasroh, mulutnya boleh monyong nggak? Bibirnya boleh monyong nggak? Coba dijawab. Kalau misalnya huruf sodnya tasdid nih berharokat kasroh, boleh monyong nggak huruf sodnya? Boleh monyong nggak mulutnya? Boleh muncung nggak mulutnya? Tetap tidak boleh ya. Tapi kenapa saya tidak simpan ya di kolom kesalahan? Karena jarang orang melafalkan huruf shad bertasdid harokatnya kasroh itu monyong. Tapi tetap saya jelaskan di live ini ya, biar ada penguatan, biar ada pemantapan. Jadi walaupun shadnya berharokat kasroh, tetap nggak boleh dibaca monyong ya. Fussilat enggak, tapi fussilat enggak fussilat, enggak monyong ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau harokatnya dhammah boleh dibaca monyong atau tidak huruf shad ini ya? Oke, kalau harokatnya dhammah ya, boleh monyong atau tidak? Silahkan jawab.
Kalau huruf shad ini harokatnya dhammah boleh dibaca monyong atau tidak? Masya Allah ya. Kalau shad di sini berharokat dhammah, dominan menjawab boleh nih. Nah, saya izin bertanya teman-teman. Jangan terkecoh oleh pertanyaan. Saya izin bertanya, kalau boleh berarti teman-teman gak ambil juga nggak apa-apa kan? Kalau boleh berarti kalau teman-teman tidak lakukan pun nggak masalah kan? Sedangkan huruf berharokat apapun, huruf apapun berharokat dhammah harus dibaca monyong. Harus, mesti, wajib, kudu. Jangan tertipu oleh diksi dan pertanyaan saya. Kalau kita sudah belajar, kita akan mengkoreksi. Maaf Ustadz, maaf Kang Mas, diksi pertanyaannya kayaknya salah tuh. Bukan boleh atau tidak, karena harus. Kenapa harus? Ingat nggak? Tadi kita udah bahas harokat itu ada 3. Setiap harokat ada itmamul harokat, kesempurnaan harokat, biar ngajinya artikulasinya jelas, nggak seperti orang bergumam atau kumur-kumur. Nah, sempurnanya harokat dhammah, itmamul harokat dhammah, biar artikulasinya jelas gimana? Caranya, wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammis syafataini dhammah. Dengan cara memuncungkan kedua mulut kita, majuin mulut, mengumpulkan mulut ke arah depan. Berarti harus. Nggak dibaca gini, su, nggak jelas vokal u-nya bunda, abang kakak kalau nggak monyong. Su. Jadi bukan boleh monyong, tapi harus muncung, harus monyong. Kalau harokatnya dhammah, faham? Ya, oke. Jadi huruf apapun ketika berharokat dhammah harus monyong. Tapi huruf hijaiyah apapun ya, ketika dia mau hurufnya karakternya tebal atau tipis, ketika fathah buka mulutnya, bukan monyong. Gara-gara pengen nebelin huruf monyong, tidak. Sudah kita bahas tadi di awal. Faham sampai sini? Kita ulang-ulang ya. Karena diulang-ulang aja kita suka lupa, apalagi cuman selewat-selewat doang. Ya, gitu. Oke, sip. Nah, terakhir ya. Nih, sekarang poin keempat. Ya. Kesalahan shad bertasydid ketika poin keempat ini adalah tidak sempurnanya harokat kasroh ketika pelafalan huruf shad. Contoh. Yang ini. Quran surah Ar-Rum ayat ke-28. Di sini ada huruf shad bertasydid. Perhatikan. Banyak orang melafalkan huruf tebal itu fokus hanya pada kadar tebalnya. Tapi ketika dia dilafalkan contohnya dalam keadaan berharokat kasroh, harokat kasrohnya nggak jelas. Nggak jelas teman-teman sekalian. Contoh. Perhatikan bunyinya. Ya. Nufassilu. Harusnya nufassilu. Bukan nufassilu. Beda nggak bunyinya? Halo sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai semuanya karena Allah, beda nggak antara sli dengan sli? Ya, isli dengan isli. Jangan cuman fokus pada kadar tebal hurufnya, harokatnya juga disempurnakan. Ya, gimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Kembali dalam bahasan apa? Itmamul harokat. Harokat fathah udah tahu bagaimana itmamul harokat, penyempurnaan harokatnya. Harokat dhammah barusan banget kita bahas. Sekarang harokat kasroh gimana? Cara menyempurnakan harokat kasroh. Cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Dengan cara merendahkan rahang bawah dan mengangkat bagian tengah di lidah sebagai bentuk penyempurnaan vokal i-nya. Biar bunyi vokal i-nya tidak miring ke vokal e. Sli, asli, bukan asli. Paham nggak? Nih, saya coba praktekin lagi. Bunyinya perhatikan bedanya nih. Nih ya, dengan antara nufasslilu, nufasli dengan nufasli. Beda nggak? Nufasli dengan nufasli.
Nah, pelan-pelan, sedikit-sedikit kawan-kawanku. Saya pengen yang kita kejar lagi-lagi bukan lancar dulu ya, tapi benar. Nanti biasain kalau teman-teman ya ke anak cucu lagi ketemu sama ponakan, kalau lagi nanya perihal ngaji, gimana adek ngajinya sudah lancar atau belum? Jangan tanya lancar dulu. Gimana adek baca Qurannya sudah benar atau belum? Karena kalau teman-teman hanya mengejar lancar, banyak yang hari ini termasuk saya mungkin. Yang hari ini kita bacanya kayak lancar gitu ya. Lancar, ih, Masya Allah. Bahkan dikasih nada irama Masya Allah. Lancar sih. Tapi benarnya ternyata hurufnya ketukar-tukar. Yang harusnya ditahan nggak ditahan. Ya. Kejar lancar dengan perbanyak latihan, hataman, tilawah, tadarusan. Ya, untuk memperbagus bacaan, membenarkan bacaan dengan berlatih, belajar, dan bertalaki. Nggak cukup baca saja. Bagus tapi nggak cukup gitu. Ya, maaf nih saya agak bawel perihal ini ya. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini ya. Nah, kalimat ini deh. Di Quran surah Al-Hadid ayat ke-19. Fokus pada huruf shad bertasydidnya. Ya. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ya. Fokus konsentrasi. Yang A. Humus afwan. Humus siddiquna. Yang B. Humus siddiquna. Mana huruf shad bertasydid yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Humus siddiquna. Yang B. Humus siddiquna. Silahkan dijawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Monggo dijawab. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Lihat yang jawab B, Masya Allah ya, dominan sampai 200 kali lebih teman-teman. Ya, jangan lupa bersyukur karena yang tepat adalah yang B. Yang salah A juga tetap bersyukur karena teman-teman mau belajar. Ya, oke, bersyukurlah karena teman-teman sudah mau belajar. Kita sama sekali di hadapan Allah kelak tidak bertanggung jawab atas hasil. Kita udah belajar, bacaannya masih kurang tepat, tapi udah belajar. Ya itulah kita, karena kita hanya bisa mengendalikan proses. Hasil murni pemberian Allah. Ya, kalau kita menganggap segala apa yang kita dapatkan hari ini adalah jerih payah kita, wah ini gara-gara saya latihan nih, wah ini gara-gara saya ikhtiarnya keren banget saya latihan setiap hari. Ya, tidak, ikhtiar itu sebagai bentuk penghambaan kita di hadapan Allah. Ya, oke, hasil itu murni Allah yang kasih. Biar kita nggak sombong, karena memang kita manusia penuh dengan kelemahan. Waktu lahir aja nggak pakai apa-apa kita, sehelai pun nggak bawa apa-apa kita ketika lahir. Pas pulang, ya kita hanya bawa 2-3 helai kain kafan. Nggak ada sakunya pula. Apa yang mau dibawa? Apa yang mau disombongkan? Nah itu ya, oke. Jadi berikhtiarlah. Hasil udah Allah yang atur. Belum bisa nggak apa-apa, sudah bisa jangan sombong. Ya, oke. Jadi yang tepat adalah yang apa tadi? Yang 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 B ya. Nah, yang A salah kenapa? Karena huruf shadnya nggak jelas vokal I-nya, kasrohnya nggak jelas. Karena teman-teman terlalu sibuk dengan menebalkan huruf shadnya saja, gitu. Ya, oke. Jelas sampai sini? Sip. Jadi inilah 4 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf shad bertasydid. Ya. Oke, sekarang kita praktekkan ke Quran surah Al-Fatihahnya. Nih, bismillah. Nih, saya ingatkan lagi dulu ya, shad jangan sampai ketukar jadi sin, jadi shin. Jangan maksimalkan kadar tebalnya, jangan monyong ketika berharokat fathah, dan sempurnakan harokat kasrohnya, jangan miring ke vokal E. Jelaskan vokal I-nya, jangan hanya fokus pada kadar tebalnya saja. Oke. Quran surah oke. Ya nanti deh diganti deh. Oke, sekarang Quran surah Al-Fatihah lagi, ya. Nih, huruf shad. Mana huruf shad yang apakah huruf shad yang saya baca salah atau benar? Konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Oke.
Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini salah atau benar? Yuk konsentrasi. Ihdinas si. Waduh, pada nyalahin saya nih. Ya. Allah, Allah, Allah. Oke, yang nyalahin saya ramai-ramai. Apa salahnya? Sok dikasih tahu atau salahnya apa saja ini biar saya bisa perbaiki bacaan saya. Salah karena berubah menjadi huruf sin. Oke, bagus, pintar. Jeli teman-teman ya, bagus ya. Sekarang sudah pandai menyalahkan saya. Oke, ya bagus ya. Jadi kesalahan tadi huruf sodnya dibaca jadi sin ya. Ihdinasi. Kenapa bisa? Karena sod teman-teman nggak diangkat pangkal lidahnya. Kenapa harus diangkat pangkal lidahnya? Harus karena huruf sod huruf yang tebal. Kalau sod nggak diangkat pangkal lidah tipis langsung berubah jadi sin, otomatis. Kita perbaiki ya. Bismillah. Kalau yang sekarang kira-kira sodnya benar atau salah? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, udah tebel tuh sod saya tuh. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Salah atau benar? Ihdinas sirata. Wallahu akbar. Pada nyalahin saya lagi ya. Padahal saya udah tebelin sodnya. Tapi kenapa masih seneng nyalahin saya? Apa salahnya? Apa salahnya? Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Apa? Karena vokal i-nya nggak jelas. Jangan cuman mikirin tebalnya doang. Harokat kasrohnya nggak jelas. Ihdinas. Ini sering terjadi pada imam-imam masjid juga. Ihdinas sirata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sira. Itu apa se? Sli. Iya, jangan imalah, jangan miring. Imalah itu di dalam riwayat Hafs ya, qiraat Imam Asim itu cuma satu tempat. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Nah, itu baru imalah. Miring dari fathah ke vokal i jadinya e. Ada di kalimat tadi wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Tapi di sini bukan imalah, ihdinas. Ya. Fatal enggak salah harokat? Fatal salah harokat. Ya harusnya fathah jadi kasroh jadi dhammah. Fathah jadi nggak jelas. Vokal i harusnya i jadi nggak jelas. Vokal apa itu? Nah itu salah. Ya. Jadi jangan sampai dibaca ihdinas se. Ya, coba kita perbaiki. Berarti vokal i-nya tebalnya harus tetap dapat. Vokal i-nya tapi harus jelas. Coba, yang ini salah atau benar? Saya zoom nih pelafalannya nih, biar lebih jelas. Ihdinas sirata. Tuh. Nih, saya tebelin banget nih. Vokal i-nya saya udah jelasin juga nih. Salah atau benar? Ihdinas sirata. Tuh, ya kalau perlu nih saya sampai begini. Nasirata. Salah benar? Tuh, tadi vokal i-nya nggak jelas. Saya udah gugu, saya udah ikutin. Shotnya kurang tebal jadi sin, saya udah tebalkan angkat pangkal lidah. Ini saya udah coba upayakan tapi masih teman-teman bilang salah. Apa salahnya? Ihdinas tuh, sirata. Salah karena pakai monyong. Kenapa sih harus pakai monyong-monyong? Ya, kenapa sih harus pakai monjong-monjong? Ya. Oke, kalau yang sekarang kira-kira benar atau salah? Berarti gak boleh monyong ya. Pangkal lidah angkat, jangan pakai monyong, vokal i jelas. Ihdinasli.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sira Ihdinas sirata. Salah benar? Benar ya? Paham sampai sini? Teman-teman percaya nggak? Pagi ini kita bahas Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-6, baru bahas huruf shad bertasydid. Coba ada yang menghitung pakai stopwatch berapa menit? Coba nih, saya ada catatannya di sini tuh. 1 jam 19 menit. Belajar shad bertasydid doang 1 jam 19 menit. Jadi maafin kita nggak bisa nemenin teman cepet-cepet karena kita bukan pembalap. Yang kita kejar bukan lancar. Yang kita kejar insya Allah bacaan yang benar, ya minimal hurufnya nggak ketuker-tuker. Nggak apa-apa belajar kayak begini, ya. Nah, coba saya pengen tanya, ada operator boleh disiapkan yang ngerasa cocok dengan pembelajaran seperti ini, yang ngerasa metodenya cocok, belajar pelan-pelan, dicontohkan satu-satu, bahkan kita zoom pelafalannya, kita praktekkan secara berulang, dicontohkan bunyi salahnya begini loh, bunyi benarnya begini loh. Yang ngerasa cocok dengan metodenya boleh komen cocok.